Halo semuanya, perkenalkan aku Dewa Yuanggiatnyani dengan NIM 31. Di sini aku akan menjelaskan mengenai teori-teori dari Spiderfoot serta praktek langsung dari Spiderfoot itu sendiri. Nah, sebelum melanjutkan ke praktek, saya akan menjelaskan mengenai beberapa agenda pada video ini. Yang pertama itu adalah pengertian, lalu ada fitur utama, lalu ada cara kerja, lalu ada jenis modul, penggunaan, kelebihan, batasan, dan juga tutorial penggunaan dari Spiderfoot. Oke, jadi apa sih itu Spiderfoot? Nah, sebelum memulai penjelasan mengenai pengertian Spiderfoot, ya, jadi di era digital ini informasi itu dapat menjadi aset yang berharga, terutama dalam konteks keamanan cyber. Nah, seperti perusahaan, organisasi, dan individu perlu mengetahui apa saja informasi tentang mereka yang tersedia secara publik untuk melindungi diri dari potensi ancaman. Salah satu yang dapat membantu proses ini adalah Spiderfoot. Yang dimana Spiderfoot itu sendiri ada alat yang sangat populer di kalangan profesional keamanan cyber, peneliti OSN, dan juga bahkan investigator yang memerlukan informasi untuk keperluan analisis ancaman, audit keamanan, hingga investigasi digital. Oke, jadi apa sih itu pengertian dari Spiderfoot? Nah, sebelum melanjutkan ke pengertian, jadi sejarah dari Spiderfoot itu sendiri adalah merupakan Spiderfoot ya open source yang dikembangkan oleh Stephanie Callef, yaitu seorang pengembang perangkat lunak yang memiliki latar belakang di bidang keamanan cyber. Proyek ini tuh dimulai dari 2012 dengan tujuan untuk mempermudah proses pengumpulan data yang sangat penting dalam dunia keamanan cyber, investigasi digital, dan juga riset forensik. Nah, alat ini tuh dibuat untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang terbuka, baik itu dari website, media sosial, DNS, WHOIS, hingga informasi lainnya yang dapat diperoleh melalui API publik. Lalu pengembangan Spiderfoot didorong dari kebutuhan yang menciptakan alat yang lebih efisien dalam mengumpulkan informasi yang tersebar di internet. Selain itu, Spiderfoot juga bertujuan untuk menyediakan solusi yang dapat mengotomatiskan banyak aspek dari pengumpulan informasi yang biasanya memerlukan usaha manual yang besar dalam waktu yang lama. Seiring berjalannya waktu, Spiderfoot terus diperbarui dan diperluas dengan penambahan modul-modul baru yang mengakomodasikan berbagai jenis pencarian dan analisis data. Nah, dari dukungan terdapat juga dukungan komunitas open source yang aktif telah menjadi peran penting dalam pengembangan Spiderfoot itu sendiri, yang terus mendapatkan pembaruan dan peningkatan fungsionalitas. Karena sifatnya yang open source, siapapun dapat mengakses kode sumber Spiderfoot, berkontribusi dalam pengembangannya, dan juga menyesuaikannya dengan kebutuhan mereka masing-masing. Hingga kini, Spiderfoot telah menjadi salah satu alat yang paling banyak digunakan dalam keamanan cyber untuk keperluan OISNT. Nah, karena Spiderfoot memiliki lebih dari 200 modus, Spiderfoot itu dapat mengekstrak berbagai data dari domain, alamat IP, email, media sosial, hingga dark web. Informasi ini sering dikali digunakan, itu ada berapa, yaitu mendeteksi kebocoran. Yang dimaksud itu adalah mengidentifikasi informasi yang terekspos ke publik seperti akun email ataupun data perusahaan. Lalu ada menganalisis jejak digital yang dimaksud adalah memahami data apa saja sih yang dikumpulkan orang lain tentang suatu perusahaan atau organisasi. Lalu ada audit keamanan itu yang dimaksud itu adalah menemukan kerentanan dalam jaringan atau suatu server. Lalu ada investigasi cybercrime, yang dimana tuh itu dimaksud adalah melakukan pengumpulan bukti untuk kasus-kasus tertentu. Itu adalah kurang lebih dari sejarah dan juga pengertian dari Spiderfoot itu sendiri. Lalu lanjut ke fitur utama. Jadi di sini saya akan jelaskan ada 5 fitur utama yang akan saya jelaskan mengenai Spiderfoot. Oke, fitur yang pertama itu adalah modul OIST yang komprehensif. Nah, di mana Spiderfoot itu sendiri memiliki lebih dari 200 modul yang sebelumnya saya sudah jelaskan, yang mampu mengakses berbagai sumber data. Modul ini mencakup analisis DNS, informasi jaringan, ada email, media sosial, hingga dark web, ataupun layanan keamanan cyber. Dengan cakupan modul yang luas, pengguna dapat menyesuaikan pencarian data berdasarkan kebutuhan spesifikasi dari yang mereka inginkan. Lalu yang kedua itu ada integrasi API. Dan dimaksud itu adalah di mana Spiderfoot itu mendukung integrasi dengan layanan pihak ketiga seperti Shodan, Have I Been Finished,
virus total, dan masih banyak lainnya. Nah, fitur ini tuh memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan informasi dari layanan yang dimiliki database besar, memperkaya hasil analisis dari Spiderfoot. Lalu yang ketiga tuh ada antarmuka berbasis web. Jadi, yang dimaksud dengan antarmuka berbasis web itu sendiri, nah dengan adanya antarmuka web ini, Spiderfoot tuh memungkinkan pengguna untuk mudah mengatur pencarian, melihat hasil analisis, mengelola proyek mereka. Nah, UI yang berbasis web ini dirancang agar mudah digunakan bahkan oleh pemula yang ingin pertama kali coba untuk menggunakan Spiderfoot itu sendiri. Lalu, fitur yang keempat itu adalah kemampuan otomasi, yang dimana semua proses pencarian itu dilakukan secara otomatis berdasarkan modul yang diaktifkan. Nah, hal ini tuh dapat menghemat waktu pengguna karena tidak perlu melakukan pencarian data secara manual dari berbagai sumber. Nah, itulah fitur keempat, yang dimana itu sangat mempermudah dan juga menghemat waktu pengguna dalam pencarian data yang diinginkan. Lalu yang kelima itu ada fleksibilitas platform, nah, di mana yang dimaksud adalah Spiderfoot dapat berjalan di berbagai sistem operasi termasuk Windows, Linux, dan juga macOS. Nah, karena ada fleksibilitas platform ini yang memastikan kompatibilitas yang luas untuk pengguna di berbagai perangkat. Jadi itu fitur utama yang disediakan oleh Spiderfoot itu sendiri. Oke, lanjut di bagaimana sih cara kerja dari Spiderfoot itu sendiri. Yang pertama, Spiderfoot itu bekerja secara sistematis ya, dalam mengumpulkan data maupun menganalisis informasi. Nah, berikut adalah langkah-langkah kerjanya. Di sini ada menentukan target, mengaktifkan modul yang relevan, mengumpulkan data, analisis data, serta ekspor data. Yang pertama itu menentukan target. Jadi, yang dimaksud dengan menentukan target itu yaitu di mana pengguna memulai dengan menentukan target seperti domain, alamat IP, email, atau bahkan nama individu. Nah, target itu menjadi pusat seluruh proses pencarian dengan mendefinisikan target secara spesifik. Nah, hasil pencarian itu akan lebih relevan dan lebih terfokus. Nah, setelah menentukan target, dilanjutkan dengan mengaktifkan modul yang relevan. Jadi, pengguna itu memilih modul yang sesuai dengan jenis data yang ingin dikumpulkan. Sebagai contoh nih, modul DNS itu digunakan untuk mendapatkan informasi tentang nama domain, sementara modul media sosial digunakan untuk aktivitas di platform sosial. Nah, kombinasi modul yang tepat itu dapat memberikan hasil pencarian yang lebih komprehensif. Itu yang dimaksud dengan mengaktifkan modul yang relevan. Lalu ada langkah ketiga itu adalah pengumpulan data, yang dimana dengan Spiderfoot itu sendiri secara otomatis mengakses berbagai sumber publik dan API layanan pihak ketiga untuk mengumpulkan data yang relevan dengan target. Nah, proses ini tuh berjalan di latar belakang pengumpulan data dari berbagai sumber tanpa memerlukan intervensi pengguna. Setelah data dikumpulkan, maka dilanjutkan dengan menganalisis data, yaitu tahap keempat, yang dimana data yang terkumpul akan diproses dan disajikan dengan format yang mudah dipahami, seperti bentuk tabel, grafik. Nah, yang dimana hasil analisis ini dapat membantu pengguna memahami pola, potensi ancaman, dan juga hubungan antar data yang ditemukan. Itu adalah tahap keempat, dan tahap terakhir adalah ekspor data, yang dimana pengguna itu setelah hasil data semua keluar, pengguna itu dapat menyimpan hasil analisis dalam format CSV atau JSON untuk keperluan dokumentasi lebih lanjut untuk diolah dengan alat analisis lainnya. Nah, fitur ini tuh sangat berguna untuk membuat laporan atau mendukung investigasi. Nah, itu merupakan cara kerja dari Spiderfoot sendiri, ada 5 tahapan. Dilanjutkan ke jenis modul. Jadi Spiderfoot itu memiliki 200 lebih modul, namun di sini saya akan menjelaskan 6 jenis modul, 6 jenis modul di antara banyaknya modul ya. Jadi di pertama itu ada DNS modul, terus lalu ada networking modul, web modul, dark web modul, social media modul, serta malware analysis. Oke, yang pertama tuh DNS modules. Ini mana DNS modules itu dirancang untuk mengumpulkan informasi
tentang nama domain, subdomain, catatan DNS, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan sistem nama domain. Misalnya nih, modul ini tuh dapat digunakan untuk mendeteksi catatan DNS yang salah konfigurasi atau domainnya terkait dengan target. Lalu ada networking modules. Nah, modules ini tuh dapat membantu pengguna dalam menganalisis alamat API, port terbuka, dan juga layanan jaringan yang aktif. Nah, di mana modul ini tuh sering digunakan untuk audit keamanan jaringan dengan mendeteksi kerentanan yang mungkin dimanfaatkan oleh penyerang. Lalu yang ketiga itu adalah web module. Nah, web module ini memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan data dari situs web publik, termasuk metadata, konten halaman, serta tautan yang terkait dengan target. Modul ini tuh sering digunakan untuk memahami struktur situs web target dan menentukan tautan yang tersembunyi. Lalu yang keempat, ada dark web module, yang dimana modul ini tuh dirancang untuk menelusuri aktivitas di dark web seperti forum ataupun pasar gelap, yang mungkin mengandung data sensitif atau bocoran. Data ini itu sangat berguna untuk mendeteksi apakah informasi target yang bocor di lingkungan berisiko. Lalu yang kelima adalah social media modules, yang dimana modus ini tuh berfungsi untuk melacak aktivitas di media sosial, seperti unggahan publik, profil pengguna, atau interaksi dari akun ke akun lainnya. Nah, di social modus ini sangat membantu memahami jejak digital yang ditinggalkan target di platform sosial media. Lalu ada malware analysis, yang dimana modul ini tuh memungkinkan analisis terhadap file dan alamat URL yang mencurigakan dan bantuan layanan seperti virus total. Nah, dengan modul ini pengguna dapat mengidentifikasi apakah ada file berbahaya atau tidak terkait dengan target yang dicari. Nah, itu adalah 6 jenis modul dan sebenarnya masih ada banyak modul lainnya, cuma di sini untuk mempersingkat waktu, saya menjelaskan 6 jenis modul saja. Lalu dilanjutkan ke apa sih kelebihan dari Spiderfoot itu sendiri. Jadi kelebihannya itu ada 5 yang saya cantumkan. Di sini ada otomatisasi penuh, seperti yang sebelum saya jelaskan juga. Nah, semua proses pencarian dari Spiderfoot yang dilakukan oleh Spiderfoot itu secara otomatis dapat dan bertujuan untuk menghemat waktu dan usaha pengguna. Yang dimana pengguna cukup mengatur target dan memiliki modul yang relevan. Lalu Spiderfoot itu akan menangani seluruh proses pencarian hingga analisis. Lalu ada kelebihan itu ada beragam modul yang seperti saya jelaskan juga sebelumnya, terdapat 200 modul, lebih 200 dari modul. Yang dimana Spiderfoot itu memberikan fleksibilitas yang luar biasa untuk berbagai kebutuhan pengumpulan data. Modul ini tuh mencakup berbagai kategori, memungkinkan pencarian data yang mendalam dari sumber publik hingga dark web. Lalu ada antarmuka yang mudah digunakan. UI berbasis web yang intuitif mempermudah pengguna baik pemula maupun profesional. Untuk menggunakan alat ini yang efisien antarmuka yang ramah, pengguna juga mempercepat kurva pembelajaran bagi mereka yang baru menggunakan alat ini. Lalu ada kelebihan keempat, yaitu komunitas aktif, di mana maksud komunitas aktif ini sebagai alat open source, Spiderfoot itu didukung oleh komunitas yang aktif, pengembangan modul baru yang memberikan pembaruan secara berkala. Dukungan komunitas ini memastikan alat Spiderfoot ini tetap relevan dan dengan perkembangan teknologi yang ada. Lalu yang kelima itu ada fleksibilitas output. Yang dimaksud itu adalah di mana hasil pencarian dapat diekspor dalam bentuk format CSV atau JSON yang memungkinkan analisis lebih lanjut dengan alat lainnya. Ini sangat membantu membuat laporan yang lebih terperinci atau integrasi yang dengan perangkat lainnya. Jadi setelah hasil dari analisis itu keluar, maka file-file itu bakal bisa diekspor dan mungkin akan kita praktekkan langsung pada saat sesi praktek nanti. Nah, selain itu juga Spiderfoot itu juga punya batasan. Di sini saya akan melihat 3 batasan yang ada di Spiderfoot. Yang pertama itu adalah ketergantungan pada sumber publik. Nah, yang dimaksud itu adalah di mana hasil dari Spiderfoot itu sangat bergantung pada ketersediaan data yang ada di publik. Jadi,
Kalau semisal data yang kita cari itu nggak tersedia atau terbatas, maka hasilnya juga kurang lengkap. Nah, pengguna tuh perlu memahami bahwa AI ini tuh hanya bekerja dengan data yang dapat diakses secara legal ataupun terbuka. Jadi nggak semua data bisa diakses oleh Spiderfo itu sendiri. Lalu yang kedua tuh memerlukan API key. Dan dimaksud tuh beberapa modul memerlukan API key dengan layanan pihak ketiga yang dalam beberapa kasus memerlukan biaya tambahan atau akses premium. Pengguna tuh perlu memastikan mereka tuh mengakses API untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi harus dipilih-pilih juga tuh untuk mengakses atau ingin memiliki data uh, dari layanan ketiga itu. Lalu yang terakhir, batasan dari Spiderfo itu sendiri, di mana kinerja pada dataset besar ada kinerja pada dataset besar. Yang dimaksud adalah analisis terhadap dataset yang sangat besar bisa memakan waktu yang lama untuk membutuhkan proses daya komputasi yang signifikan. Nah, ada beberapa kasus nih pengguna yang perlu mengoptimalisasikan konfigurasi pencarian untuk mengurangi beban kerja. Jadi, kinerja dataset besar itu yang dimaksud itu yang dimana jika dataset itu adalah besar tuh maka pada proses pencarian itu memakan itu waktunya tuh lama banget. Jadi perlu untuk mensortir kembali modul-modul yang ingin dicari pada sebuah target agar tidak memakan waktu lama dan juga dapat mengurangi beban kerja. Lalu ada penggunaan Spiderfo dalam dunia nyata. Sebenarnya penggunaan Spiderfo dalam dunia nyata itu banyak, cuman di sini saya akan menjelaskan beberapa aja. Yang dimana konteksnya itu yang digunakan di banyak pihak di industri ya, yang akan saya jelaskan saat ini. Yang pertama itu ada perusahaan yang dimana banyak sih perusahaan yang menggunakan Spiderfo untuk melindungi aset digital mereka. Contoh nih ya, sepertinya Spiderfo dapat digunakan untuk memonitor kebocoran informasi atau mengidentifikasi potensi kerentanan dalam infrastruktur teknologi informasi. Nah, dengan menganalisis domain, IP address, dan juga metadata, perusahaan dapat mendeteksi kebocoran data yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu ada penegak hukum. Nah, di dalam dunia penegak hukum, Spiderfo itu sendiri digunakan dalam investigasi cybercrime. Dengan alat ini, pihak berwenang dapat melacak pelaku kejahatan dunia maya termasuk penipuan informasi online, serangan phishing, atau pencurian identitas. Spiderfo juga mampu menggali informasi terkait email, username, profil online, dan dapat menjadi petunjuk penting dalam penyelidikan. Lalu ada peneliti keamanan. Nah, pengguna Spiderfo dalam dunia nyata tuh bagian peneliti keamanan yang dimaksudlah ethical hacker yang menggunakan Spiderfo untuk menguji kerentanannya, seperti mengevaluasi sejauh mana sih informasi organisasi atau individu yang terekspos ke internet. Nah, Spiderfo ini membantu mereka mengidentifikasi potensi risiko yang ada pada jejak digital mereka, yang bisa digunakan untuk mengimplementasi langkah-langkah mitigasi yang tepat. Lalu ada individu. Yang dimaksud dengan individu ini adalah yang dimana Spiderfo ini juga bisa digunakan oleh individu sendiri yang ingin memahami jejak digital mereka. Pengguna dapat melihat seberapa banyak informasi pribadi yang dapat ditemukan di internet dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan privasi mereka, seperti menghapus informasi yang tidak diinginkan atau mengubah pengaturan privasi akun online mereka. Itu tuh jadi bisa digunakan untuk individu sendiri. Lalu bisa digunakan untuk perusahaan teknologi atau keamanan cyber. Yang dimaksud itu kan di banyak nih perusahaan teknologi atau perusahaan yang bergerak di keamanan cyber ini menggunakan Spiderfo untuk melakukan penilaian terhadap keamanan digital mereka. Nah, dalam hal ini, Spiderfo itu digunakan untuk melakukan footprinting atau pemetaan jejak digital yang mengidentifikasi berbagai aset yang mungkin terpapar di internet, seperti server yang tak terlindungi, email dapat digunakan di pihak jahat, ataupun domain yang memiliki masalah terkait DNS. Nah, dengan kemampuan untuk mengotomatisasikan pengumpulan informasi, perusahaan tuh dapat lebih mudah mengidentifikasi titik kerentanannya tanpa perlu melakukan banyak kerja manual. Lalu, dari yang dimaksud itu, selain itu tuh perusahaan juga dapat menggunakan Spiderfo untuk memetakan ancaman terhadap pesaing atau pihak ketiga yang mungkin memiliki hubungan dengan organisasi mereka, baik konteks bisnis ataupun ancaman keamanan.
Lalu, yang terakhir itu adalah jurnalis atau peneliti investigatif. Nah, yang dimaksud itu di mana Spiderfoot ini sangat berguna juga bagi jurnalis atau investigatif yang berfokus pada pengungkapan sebuah kejahatan, korupsi, ataupun penyalahgunaan kekuasaan. Nah, Spiderfoot itu sendiri dapat memungkinkan jurnalis untuk mengumpat informasi secara menyeluruh tentang individu, perusahaan, atau organisasi tertentu. Misalnya, seorang jurnalis yang sedang menyelidiki kasus korupsi dapat menggunakan Spiderfoot untuk mengidentifikasi jejak digital yang menunjukkan hubungan antara individu yang terlibat dengan kasus tersebut. Nah, dengan entitas yang lebih besar, maka perusahaan atau kelompok yang mencurigakan akan terungkap. Nah, dengan bantuan Spiderfoot ini juga, jurnalis dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber terbuka, misalnya dari sosial media, alamat IP, ataupun data DNS, yang bisa membuka lebih lanjut dalam investigasi mereka. Dengan adanya kecepatan dan otomatisasi yang ditawarkan oleh Spiderfoot memungkinkan jurnalis ataupun peneliti dapat menganalisis data dengan jumlah yang besar dan fokus pada informasi yang relevan sesuai dengan isu yang ingin mereka selidiki. Jadi itu fungsi bagi jurnalis dan peneliti investigasi dalam penggunaan Spiderfoot. Nah, ada juga selain Spiderfoot sebenarnya ada alat OS inti lainnya yang dimana Spiderfoot ini merupakan salah satunya aja sih. Jadi yang ada itu ada Spiderfoot, Meltigo, Recon NG, dan juga Voca. Alat-alat ini tuh memiliki perbedaan dan karakteristiknya yang berbeda masing-masing. Jadi contoh pertama itu ada Spiderfoot yang dimana alat ini itu menonjolkan kemampuan otomatisasi yang sangat kuat dan beragam modul yang tersedia. Pengguna dalam memilih modul yang sesuai dengan kebutuhan analisis mereka dan mengumpulkan data yang sangat efisien tanpa banyak intervensi manual. Lalu ada Meltigo yang dimana alat ini sangat kuat dalam visualisasi dan menemukan hubungan antara entitas seperti orang, email, ataupun domain. Lalu ada Recon NG yang dimana alat ini berbasis command line yang cocok digunakan untuk pengguna yang lebih teknis, memungkinkan fleksibilitas konfigurasi pencarian OSINT. Dan terakhir ada Voca, berbeda dengan alat lainnya. Jadi Voca-nya lebih fokus ke analisis metadata file dokumen, yang dimana alat ini itu digunakan untuk mengekstrak informasi tersembunyi dari dalam dokumen yang seringkali dilupakan, seperti file PDF, atau Word, ataupun Excel. Spiderfoot itu sendiri juga memiliki versi premiumnya atau disebut Spiderfoot HX, yang dimana terdapat 4 kemampuan atau fitur utama yang ditawarkan dalam versi premium Spiderfoot ini. Yang pertama adalah kemampuan kolaborasi, yang kedua adalah penyimpanan data terpusat, yang ketiga dashboard yang ditingkatkan, dan terakhir integrasi layanan tambahan. Jadi kalau sebenarnya Spiderfoot itu ada versi premiumnya dan fiturnya pasti lebih bagus juga. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan atau tutorial dari Spiderfoot itu sendiri. Baik, jadi untuk memulai dari penggunaan Spiderfoot itu sendiri, pertama itu kita membuka terminalnya. Lalu langkah pertama itu kita memasukkan komen sudo lalu memasukkan di mana di sini ada tampilannya disuruh kita masukin password dari komennya sendiri. Nah, kalau udah di sini ada maka muncul tampilan root.resume yang dimana setelah itu memasukkan if config. Nah, di sini bakal muncul IP yang kita miliki dari perangkat yang akan kita gunakan. Lalu setelah kita sudah mengetahui IP dari perangkat yang akan kita gunakan, maka selanjutnya itu melanjutkan dengan ke Spiderfoot-nya. Itu dengan cara sudo spiderfoot
terminal IP yang memiliki yang internet 2 60. Kalau udah di sini bakal muncul yang namanya link address. Ini tuh bisa di copy di meja. Link address. Lalu kita masuk ke Firefox browser-nya. Ini kita masukin aja langsung. Oke, jika sudah, maka akan masuk ke tampilan Spiderfoot ini langsung, di mana tampilan awalnya itu ada scan, yang dimana di sini tidak ada scan history karena kita belum memulai scan target yang akan kita gunakan. Selanjutnya, di sini ada 3 pilihan, yang dimana ada new scan, ada scan, dan ada setting. Nah, di bagian setting ini ada import API key dan export API key. Lalu di sini ada berapa yang bisa dikonfigurasi. Oke, kita lanjut saja untuk mulai new scan. Nah, di sini tuh ada by use case. Hal ini untuk mendapatkan semua get anything and everything about the target dan mendapatkan semua informasi dari target yang kita tuju. Di sini juga diinformasikan bahwa your scan target may want be the following. Jadi target yang bisa digunakan itu bisa berasal dari domain name, IP address, hostname, subnet, ada Bitcoin juga, ada email address, phone number, human name, username, serta network. Di sini juga ada baru ke data, jadi pas kalau kita nge-scan, kita bisa memilih dulu ini, atau bisa dipilih semua juga. Lalu ada by modul, yang seperti saya jelaskan sebelumnya, dari modul yang disediakan oleh Spiderfoot sendiri lebih dari 200 modul. Jadi, pada saat nge-scan target, kita bisa milih modul-modul yang dicari, ataupun bisa diklik aja semuanya. Nah, di sini saya pakai yang by use case, yang bagian footprint aja. Terus cara langkah awal itu memasukkan scan name. Scan ini bisa bebas sih, saya di sini terusnya pakai tes saja. Lalu scan target ini saya udah ada target yang akan saya scan website web yang ada scan targetnya. Kita masukin dulu. Oke, kalau udah masukkan scan targetnya, maka akan langsung ke run scan now. Oke, ditunggu aja. Nah, di sini ada status, di mana statusnya ada starting, berarti mau mulai. Lalu ada unique, ada total, ada error. Di sini ada korelasinya, ada browse, ada grab, dan ada scan setting. Nah, ini udah mulai running, statusnya berarti dalam proses scan. Ditunggu sampai selesai aja. Correlation ini bakal ada kalau sudah scan testingnya itu sudah selesai. Lalu di sini browse-nya itu yang dimana ini ada informasi-informasi yang didapatkan dari hasil scan-nya. Lalu di sini ada model grafiknya juga. Di sini ada scan settingnya juga. Di sini menampilkan total yang di scan itu 21 dan di sini baru errornya ada 32. Ini ditunggu aja sampai selesai. Kalau selesai, nanti saya akan tunjukkan lagi hasilnya. Nah, jika statusnya sudah kritis, berarti scan-nya itu sudah berhasil. Di sini kita dapat melihat
Dari total scan itu ada 28, terus uniknya itu ada 24, serta errornya itu ada 32. Di sini ada data tipenya, seperti affiliate email, itu sama juga bisa dilihat di browsernya ini. Lalu di correlation ini tidak ada, dan di bagian browse-nya ini ada data tipe yang seperti di summary-nya ini. Ada affiliate email address, ada country name, ada IP address, network membership, open TCP port, dan lainnya. Kita bisa buka juga. Di sini ada data elemen, ada line WA, lalu di IP address juga ada di sini IP address-nya, itu physical address juga ada di .kominfo. Di sini juga ada bentuk graph-nya, ada di scan setting-nya juga. Lalu untuk ekspor data juga bisa dilakukan di sini untuk menyimpan yang seperti saya jelaskan sebelumnya, merupakan fitur dari Spiderfoot itu sendiri. Di sini untuk mengekspor datanya, nanti jika udah begini bisa langsung ke download. Nah, di sini ada OpenTCP port ini yang paling tinggi. Port ini ada 8. 8 data elemen, ini IP, terus modul, data elemen. Terus di sini juga ada yang paling besar tuh data from REST atau APIs. Ini nih. Dan jika mau mengulang, bisa mengulang lagi di bagian new scan lagi dan memasukkan yang seperti saya jelaskan sebelumnya, scan name dan scan target yang ingin kalian scan. Segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video kali ini.